Di Aceh sendiri, keberadaan Partai Komunis Indonesia memang nyaris tak diketahui oleh masyarakat layak umum. Sejarah dan sepak terjang partai yang dimusuhi oleh Orde Baru saat itu tidak muncul dan tidak banyak dibicarakan di negeri syariat Islam tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jejak PKI di Aceh. Beberapa tahun yang lalu, tepatnya di hari Sabtu, di tanggal 1 Oktober tahun 2016 silam, ada sebuah gerakan, yaitu Gerakan Bela Negara atau GBN Aceh, melaksanakan suatu diskusi yang bertajuk Selamatkan Generasi Muda dari Bahaya Latin Komunis. Dan pertemuan tersebut dilakukan di Kesbangpol Aceh di Banda Aceh. Banyak orang-orang penting yang menjadi narasumber di sana, diantaranya adalah Profesor Dr. Farid Wajdi Ibrahim, seorang rektor UIN dari Arana ini, yang juga Ketua Dewan Penasehat Wanhat FKPPI Aceh. Dan juga ada beberapa lagi ormas-ormas yang memang terkenal di Aceh seperti FKPPI Aceh, PPM, HMI, dan lain-lainnya. Berawal dari wacana pemerintahan Jokowi saat itu untuk merehabilitasi dan meminta maaf kepada korban dan keluarga gerakan G30S PKI, lalu sang gubernur saat itu dari Gubernur Lemhanas Letjen Purnawirawan Agus Wijoyo, putra dari pahlawan revolusi Maijen TNI Sutoyo, menggagas hadirnya sebuah forum pertemuan. Wacana tersebut kemudian dilaksanakan oleh Kemenko Polhukam Letjen Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan melalui simposium tragedi tahun 1965 pada tanggal 18 hingga 19 April 2016 silam, dan tempatnya bertepatan di Hotel Arya Duta Jakarta. Simposium tersebut akhirnya menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Selain pengusiran sejarawan dan penyair Taufik Ismail dari acara tersebut saat itu, belakangan logo dan simbol Palu Arit yang identik dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI akhirnya saat itu kembali marak bermunculan di sejumlah kota di Indonesia dan sempat viral. Begitupun tak membutuhkan waktu lama, acara dan berbagai rekomendasi yang dihasilkan dari simposium tersebut langsung ditentang sekelompok ormas yang tergabung dalam Front Pancasila. Juru bicara Front Pancasila yaitu Alfian Tanjung meminta pemerintah menghentikan atau tidak menyelenggarakan simposium bertajuk Membedah Tragedi tahun 1965 dengan pendekatan kesejarahan. Menurut Alfian saat itu, dalam simposium tersebut hanya akan membuka luka lama dari sejarah yang pernah terjadi, sehingga akan menimbulkan perpecahan baru di antara anak bangsa. Gayung pun bersambut waktu itu. Sejumlah purnawirawan Tentara Nasional Indonesia atau TNI bersama Menteri Pertahanan yang saat itu dijabat oleh Ria Mizat Riyakudu menggelar acara tandingan yang bertajuk Waspada dan Siaga Kebangkitan Gerakan Komunis Gaya Baru. Hal tersebut atau acara tersebut dilakukan di Balai Kartini tepatnya pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2016 silam. Saat itu hadir Letnan Jenderal Purnawirawan Kiki Syanakri, Letnan Jenderal Purnawirawan Suryadi, dan juga Maijen Purnawirawan Budi Sujana, dan ada beberapa sejumlah tokoh ulama serta tokoh ormas dan aktivis-aktivis Islam lainnya. Para mantan perwira TNI saat itu mengajak umat Islam dan juga ormas untuk bersatu dan mewaspadai bahaya laten komunisme. Seruan TNI itu kemudian ditanggapi positif para tokoh Islam di waktu itu. Bahkan kemudian ada yang berfatwa siap berjihad bersama TNI untuk melawan kebangkitan dari PKI. Secara garis besar ada dua perspektif arus utama dalam menyikapi kebangkitan komunisme sebagai sebuah ancaman yang mengerikan. Yang pertama tentunya kelompok yang berpandangan bahwa komunisme masih berbahaya. Pandangan ini diwakili para Islamis. Ini disebabkan oleh dua faktor tentunya, yaitu
diantaranya karena trauma masa lalu akibat pembantaian besar-besaran PKI terhadap para ulama dan juga santri-santrinya di tahun 1948 silam, dan tak lupa juga tahun 1965. Sejarawan Aminuddin Kasdi menyatakan saat itu, PKI menganggap ulama, haji, dan guru ngaji yang mereka semua dikategorikan sebagai tuan tanah dan penarik zakat. Hal tersebut adalah bagian dari 7 setan desa yang harus diganyang. Dan hal yang kedua, fatwa para ulama yang menegaskan bahwa ajaran ateisme dan materialisme yang diajarkan komunis merupakan ajaran sesat yang juga menyimpang. Kelompok kedua pun berpandangan bahwa komunisme bukanlah lagi suatu ancaman. Pendapat ini tentunya diwakili para kaum sekularis dan liberalis. Ada beberapa sejumlah alasan yang mereka kemukakan untuk menguatkan pendapatnya. Yang pertama, pendapatnya adalah tidak ada lagi negara dengan ideologi komunisme yang dapat bertahan hingga saat ini di dunia internasional. Apalagi sejak runtuhnya negara besar sekelas Uni Soviet. Dan juga negara seperti Cina, Vietnam, Kuba, dan juga Laos perlahan-lahan pun mulai beralih kepada sistem ekonomi kapitalis. Meskipun masih mempertahankan komunisme sebagai ideologinya, namun bukan sistem pemerintahan. Paling hanya Korea Utara lah yang masih mempertahankan ideologi dan sistem pemerintahan ala komunis, dan itu pun mereka sebut karena faktor kegilaan dari kejiwaan Kim Jong-un semata. Yang kedua, dengan kacamata kuda yang digunakan, mereka menganggap pemerintahan Indonesia, khususnya di Orde Baru, telah melakukan pelanggaran HAM yang berat pada PKI. Maka dari hal itulah berangkat muncullah stigmatisasi bahwa penentang PKI dicap sebagai antek-antek Orde Baru. Hal yang ketiga, kelompok ini menganggap ancaman terbesar era global saat ini adalah terorisme yang berasal dari kelompok ekstrim kanan yang beraliran Islam. Komunisme dianggap bukan lagi ancaman sejak berakhirnya Perang Dingin dan runtuhnya Uni Soviet. Alasan terakhir tersebut sangat sejalan dengan teori Clash of Civilization yang dikemukakan oleh Samuel Huntington. Dia membuat analisis bahwa ancaman terbesar bagi Barat adalah kelompok Islamis. Setelah komunisme gagal diterima sebagai sistem ideologi, politik, dan juga ekonomi masyarakat global. Arah dan perbedaan pandangan tersebut muncul pada tayangan di Indonesia Lawyers Club atau ILC yang pernah viral di tahun 17 Mei 2016 silam. TV One saat itu mengangkat tema "Benarkah PKI bangkit kembali?". Dalam kesempatan itu, Al-Araf, yaitu seorang direktur imparsial yang juga dari lembaga swadaya masyarakat yang mengawasi dan menyelidiki pelanggaran HAM di Indonesia, mengamini teori Huntington. Dia katanya dari sudut pandang politik, ancaman terbesar bagi negara bangsa di era globalisasi adalah terorisme. Kita akan ditertawakan dunia jika kita masih membahas komunisme sebagai ancaman, ujarnya, kata Al-Araf saat itu. Menariknya, pendapat Al-Araf ini mendapatkan pujian dari mantan Kepala Badan Intelijen Negara BIN, yaitu A.M. Hendro Priyono saat itu. Namun di sejumlah tempat, TNI sempat melakukan penyitaan buku-buku berbau komunisme yang menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, yaitu Mahfud MD, Taps MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia tidak bisa dicabut. Karena hal tersebut, produk hukumnya masih tetap berlaku hingga saat ini. Namun, tambahan Mahfud saat itu, penyitaan buku-buku komunisme harus melalui izin pengadilan. TNI tak perlu melakukan penangkapan dan penyitaan buku-buku tersebut karena mereka tak memiliki kewenangan sedikit pun. Di sisi lainnya, fatwa seruan jihad melawan komunisme bersama militer sangatlah absurd atau mustahil dan tentunya ahistoris. Alasannya, tuntutan dan ajaran jihad dalam Islam
bukan karena seruan manusia. Hal tersebut bergerak lurus dalam kurikulum pendidikan militer dan juga kelompok Islamis yaitu ekstrim kanan yang masih saja dianggap sebagai musuh negara sampai hari ini. Tentu kita tak melupakan begitu saja tentang sejarah komando jihad dan waktu itu para ex-aktivis Darul Islam yang ditunggangi oleh Ali Murtopo dan opsusnya dengan isu anti PKI. Namun kemudian setelah nama komando jihad mengemuka, militer pun mengunyah seluruh kelompok Islam dengan sebutan komando jihad hingga habis sampai ke akar-akarnya. Di Aceh sendiri, keberadaan Partai Komunis Indonesia memang nyaris tak diketahui oleh masyarakat layak umum. Sejarah dan sepak terjang partai yang dimusuhi oleh Orde Baru saat itu tidak muncul dan tidak banyak dibicarakan di negeri syariat Islam tersebut. Bahkan para mahasiswa dan juga pelajar tak mengenal dan mengetahui keberadaan PKI di Aceh waktu itu. Padahal sejak tahun 1960-an, PKI sudah sangat eksis di Aceh. Meskipun cerita dan kisah PKI tidak seperti kisah konflik lainnya di Aceh. Misalnya saja antara Gerakan Aceh Merdeka atau GAM dengan pemerintahan Indonesia yang berakhir damai pada 15 Agustus tahun 2005 silam yang lebih dikenal dengan MOU Helsinki. Namun kisah PKI di Aceh sangatlah minim literatur dan nyaris tak ada yang menulisnya, kecuali jika kita bisa mendengar kisah langsung dari mulut ke mulut dengan para tokoh yang menjalaninya di waktu itu, dan itu pun sebagian besar sudah wafat. Kalau memang ada yang menjadi saksi yang masih hidup, mereka lebih memilih bungkam dan tidak mau bercerita karena pastinya ada rasa takut. Pakar sejarah dan akademisi Universitas Syiah Kuala atau Unsyah Banda Aceh, yaitu Rusdi Suhi, dalam bukunya Krisis Nasional dan Masa Peralihan di Aceh yang terjadi di tahun 1995 hingga 1997, ditulis di situ bahwa Aceh adalah memiliki tokoh-tokoh PKI khususnya yang bernama Taib Adami. Taib Adami ini dia pernah menjabat sebagai wakil sekretaris pertama di Komite PKI Aceh di waktu silam. Kisah Taib Adami tertuang dalam bukunya yaitu Aceh Mendakwa yang menceritakan tentang pembelaannya dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 12 September tahun 1963 silam. Taib Adami sendiri disidangkan atas tuduhan keterlibatannya dalam segala kegiatan revolusioner di organisasi PKI. Buku tersebut dituliskan langsung oleh Taib Adami sendiri yang kemudian dibukukan pada tahun 1964 oleh Komite PKI Aceh tahun 1964. Menurut Rusdi, sejak Taib Adami disidangkan di Pengadilan Negeri Sigli, ada sekitar 5 hingga 10.000 warga Aceh yang mengikuti persidangan tersebut. Terutama pada saat Taib Adami membacakan pledoi setebal 122 halaman selama 5,5 jam di hadapan majelis hakim. Pledoi Taib Adami sendiri membenarkan perjuangan yang dilakukan oleh PKI saat itu. Banyak petisi, wesel, dan juga berbagai dukungan lainnya yang disampaikan untuk Taib Adami yang dikenal sangat soleh dan alim waktu itu. Semua dukungan itu meminta majelis hakim untuk melepaskan dari tahanan Taib Adami ketika di masa itu sedang berlangsung. Namun, majelis hakim Pengadilan Negeri Tinggi Sigli tetap tak bergeming ketika itu. Taib Adami akhirnya dijerat hukuman karena mengajak orang lain untuk berjuang melakukan revolusi di Indonesia. Dan Taib Adami menyebutkan musuh rakyat miskin adalah sistem kapitalisme yang sedang berlangsung di negara Indonesia dan juga khususnya Aceh di masa itu. Dan akhirnya waktu itu Taib Adami merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Gotong Royong DPR GR yang ada di Aceh dari fraksi PKI. Dalam orasi politiknya sempat pada rapat umum PKI di tanggal 3 Maret tahun 1963 di Sigli, Taib Adami dituduh telah melakukan provokasi dan juga propagandanya yang menyebabkan terjadinya kerusuhan. Dalam pledoinya, ucapan yang paling dikenal dan banyak dikutip oleh media dan penulis lainnya saat itu adalah
Jika pemimpin PRRI, Permesta, dan DITI yang sudah terang-terangan melawan pemerintahan RI dengan kekerasan dan juga merusak bangunan-bangunan dan sebagainya, bahkan hingga berakibat hilangnya puluhan ribu nyawa rakyat tak dihukum, apakah adil bila saya ternyata dipersalahkan dan dihukum karena melakukan aktivitas revolusioner, membela rakyat dan juga revolusi memperkuat manipul dengan mengganyang kontra revolusi kapitalis, birokrat, dan juga pencoleng harta negara, kata Taib saat itu, yang akhirnya disambut dengan tepuk tangan gemuruh massa yang menghadiri persidangan di waktu itu. Dan tepat tanggal 16 September tahun 1963, Pengadilan Negeri Sigli yang dipimpin Hakim Hudari menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara atas Taib Adami, dan kini seolah kehadiran PKI Gaya baru di Indonesia tersebut kembali menjadi pembicaraan hangat di Jakarta serta beberapa kota lainnya di Nusantara, khususnya terutama di Jawa Timur, yaitu seperti di Blitar. Dan gelombangnya juga sempat saat itu ikut menggetarkan Aceh. Maklum, kalau dikenal negeri syariat Islam, Harum Biru PKI juga ikut mengisi lembaran kelam perjalanan sejarah di bumi Sultan Iskandar Muda tersebut. Nah, begitulah demikian kisah mengenai jejak PKI di Aceh saat itu. Dan semoga saja postingan kali ini menambah wawasan bagi rekan-rekan Baraya semuanya. Jika bermanfaat silahkan share dan jangan lupa like dan juga subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan di postingan-postingan berikutnya. Terima kasih menonton. Sampai jumpa kembali di postingan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.